Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Hadiah Mulyawati selaku dosen pengampu dari mata kuliah pemrograman 2. Mohon izin Ibu, saya Sofia Wahyunintias dari kelas Sains Data terapan kelas A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan final project praktikum pemrograman 2, yaitu Sistem Manajemen Inventaris Barang yang dimana di sini menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di dalam program ini, saya menerapkan beberapa konsep dalam pemrograman Python, mulai dari penggunaan library, regular expression, exception handling, kemudian relational database, dan juga OOP, dan hingga menerapkan naming convention untuk semua kode programnya. Baik, berikut untuk daftar pembahasannya. Yang pertama kita akan melakukan import library, kemudian kita langsung membuat kode programnya, kita tulis OOP-nya, kemudian kita di main menu kita membuat kode program create, read, update, delete untuk database-nya, kemudian untuk fungsi main CLI kita memasukkan inputan pengguna berupa teks, kemudian kita akan mengeksekusi program dan menguji programnya. Baik, untuk tahap pertama, kita akan mengimport library terlebih dahulu. Baik, langsung saja saya tunjukkan kode programnya di sini. Nah, di sini untuk kode programnya, jadi untuk pertama-tama kita melakukan import library terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan dua library, yaitu library skle3 dan import regex. Library regex di sini. Nah, library itu apa? Jadi library adalah sebuah modul eksternal dari Python yang menyediakan fungsi siap pakai, sehingga kita tidak perlu membuat semuanya dari nol. Jadi kita bisa langsung memanggilnya saja. Nah, di skle3 ini kita gunakan untuk menyimpan data secara permanen dalam file database. Kemudian untuk regex, di sini kita akan memvalidasi kode barang agar hanya boleh huruf dan angka, yaitu berupa alfanumerik di sini ya. Ya, ini kita melakukan import dua library ini karena kita akan menggunakannya untuk kode program kita berikutnya. Baik, selanjutnya yang kedua. Jadi kita akan membuat kode program OOP, Object Oriented Programming, yang menerapkan fungsi encapsulation dan inheritance di sini. Jadi, OOP, Object Oriented Programming, adalah paradigma pemrograman yang memodelkan data sebagai objek. Nah, sebagai dari OOP ini ada encapsulation. Nah, encapsulation ini berarti membungkus data dan metode dalam satu kelas, serta menyembunyikan detail seperti internal ya. Detail internal dengan atribut privat itu bisa kita gunakan encapsulation. Nah, selanjutnya ada inheritance. Nah, inheritance adalah pewarisan sifat dari kelas induk ke kelas turunan, sehingga kode lebih efisien dan mudah dikembangkan nantinya. Nah, di sini saya mendefinisikan kelas induknya, yaitu kelas barang di sini sebagai kelas induk. Nah, di sini juga ada def, double underscore init, double underscore. Ini ya. Ini sebagai konstruktor, yaitu menerima kode nama, kemudian menerima nama dan jumlah, dan menyimpannya sebagai atribut privat, yaitu enkapsulasi. Nah, sedangkan di sini ada property, add property, dan add jumlah setter. Nah, di sini kita membuat getter dan setter ke data yang kita gunakan nantinya tetap aman. Baik, selanjutnya di sini ada def double underscore str double underscore self. Nah, di sini jadi kita buat agar objek nantinya dicetak dalam format yang mudah dibaca. Jadi nanti dipisah ya, kodenya apa, nama
dipisah garis, nama barangnya apa, jumlahnya berapa di sini. Nah, selanjutnya di sini ada kelas turunan atau inheritance di sini, yaitu kelas turunannya bernama barang elektronik. Di dalamnya kita panggil kelas induknya kita, yaitu barang. Jadi, kelas barang elektronik ini adalah kelas turunan yang mewarisi barang dan menambah atribut garansi. Jadi, kita menambah atribut garansi di sini. Nah, untuk contoh penggunanya di sini ada dev double underscore str double underscore. Nah, di sini untuk kode programnya, jadi dia mereturn nilai atau menampilkan dan mengembalikan nilai. Ya, setelah kita buat kelas barang elektroniknya, kemudian kita tampilkan isi dari kelas turunannya. Nah, untuk contoh penggunaan dari kelas turunannya di sini atau kelas anak ya, kelas anak. Jadi di sini saya ada objek namanya laptop di sini. Nah, nama kelasnya barang elektronik. Untuk isinya kodenya BRG001, laptop Samsung jumlahnya 10, garansinya 24 bulan. Nah, kita print laptop di sini. Nah, nanti akan muncul outputnya seperti di dev underscore str double underscore di situ. Karena itu fungsinya menampilkan data barang elektronik beserta garansinya. Nah, garansinya ada di sini. Ya, seperti itu. Nah, sini kita sudah menerapkan namanya naming convention ya. Jadi kita menggunakan snake case ya. Jadi tipe snake case untuk penulisan metode dan variabel di sini. Oke, lanjut kita ke section berikutnya ya. Di sini ada kelas inventaris. Kita buat program CRUD di sini dan kita melakukan koneksi database. Jadi di sini sudah ada kelas induk ya di sini. Ya, namanya kelas inventaris ya. Oke, jadi CRUD ini adalah singkatan dari create, read, update, dan delete, yaitu operasi dasar pada data. Nah, di relational database seperti SQL3 ini, ia menyimpan data dalam bentuk tabel sehingga mudah untuk diakses dan diolah. Nah, di sini kita juga akan menerapkan regular expression di sini ya. Nah, di sini regular expression yang digunakan untuk memvalidasi input. Misal kode barang hanya boleh huruf dan angka dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kita juga menerapkan exception handling di sini ya. Untuk mencegah program berhenti mendadak saat terjadi error. Dengan kita menangani error tersebut, kita menampilkan pesan apa. Jadi kita atasi sekalian di kode program ini. Oke, kita lanjut ya penjelasannya langsung ya teman-teman. Ya, di sini ada dev double underscore init self dp underscore path inventaris dp. Nah, kita di sini membuat koreksi ya. Isinya kita membuat koneksi ke database dan kita membuat tabel barang ya jika belum ada. Jadi kita habis membuka database, kita membuka koneksi database, kita langsung membuat tabel barang untuk database inventaris DB. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita create tabel. Nah, tabel apa yang kita buat di sini? Kita tabel dengan kolom, kode, nama, dan jumlah. Nah, di sini untuk create tabel, jadi kita aktifkan dulu kursornya kita ya. Yaitu kita melakukan koneksi kursor terlebih dahulu di sini. Nah, kemudian di sini kursor di sini akan mengeksekut atau menjalankan sintak dari SQL. Jadi di sini kita membuat tabel bernama barang di sini dengan kolom kode, tipenya teks dan bersifat primary key, yaitu tidak boleh sama, dan nama berisi teks not null berarti tidak boleh kosong. Selanjutnya kita buat kolom yaitu bernama jumlah dengan tipe data integer atau angka
dan tidak boleh kosong. Dan jumlahnya harus lebih dari 0. Tidak boleh negatif. Seperti itu. Tidak boleh minus. Nah, selanjutnya kita lakukan simpan perubahan ke database, yaitu kita melakukan commit. Jadi setelah kita membuat connect, kita harus commit untuk menyimpan perubahan ke database. Nah, di sini ada exception handling di sini ya. Ya, yang di mana ketika tabel nanti tidak berhasil dibuat, ia akan menampilkan pesan error membuat tabel. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada def tambah ada skor barang. Jadi kita akan menambahkan barang ke database, kemudian kita mau validasi kode barangnya ya dengan menggunakan regex di sini dan kita mau validasi jumlahnya serta nanti juga ada penanganan error ya di sini. Nah, jadi di sini nanti ada fungsi namanya tambah barang. Di sini if not match. Jadi di sini regrexnya kita menggunakan regrex match ya. Jadi harus sama seperti polanya. Nah, yang dimana polanya ini hanya alfanumerik tanpa spasi ya. Jadi tidak boleh ada spasi, boleh huruf besar, boleh huruf kecil ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengeprint dan menampilkan ya. Ketika tidak match, jadi kode barang nanti akan ditampilkan kode barang harus alfanumerik tanpa spasi. Kemudian kita akan memvalidasi jumlah barang, yaitu tidak boleh negatif. Jadi kita mengecek jika jumlah barangnya kurang dari 0, yaitu kita menampilkan jumlah tidak boleh negatif. Ya, jadi untuk kode barang harus mengikuti pola regex di sini, yaitu harus boleh kombinasi huruf besar, huruf kecil, kemudian kombinasi angka. Itu boleh untuk kode barang regex di sini. Ya, sedangkan untuk jumlah barang itu harus lebih dari 0 dan jumlahnya tidak boleh negatif. Nah, jika nanti berhasil ya, jika kita memasukkan kode barang sudah benar dan kita memasukkan jumlah barangnya lebih dari 0, maka otomatis akan dimasukkan ke dalam database ya. Insert into akan dimasukkan ke dalam tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, sini dengan value, kode nama, dan jumlah ya sesuai ya. Kemudian kita melakukan commit, kita lakukan penyimpanan perubahan ya. Nanti akan ada notifikasi jika berhasil maka barang berhasil ditambahkan. Nah, di sini ada peraturan, jadi kita tidak boleh ya jika kode barangnya sudah ada sebelumnya, jadi atau duplikat ya, kita tidak boleh ada kode barang yang duplikat. Nah, maka di situ kita menggunakan exception handling di sini untuk menjaga program tetap berjalan jika terjadi error. Akan menampilkan pesan error yang ada ya di sini. Nah, jika ada kode yang duplikat, maka akan menampilkan pesan kode barang sudah ada. Nah, selanjutnya jika ada kendala-kendala lain yang mungkin error yang terjadi dalam database ya, nanti ia akan memberikan pesan error menambah barang seperti itu. Nah, selanjutnya ada fungsi delete di sini yaitu def hapus underscore barang. Nah, di sini kita menghapus barang dari database berdasarkan kodenya. Ya, teman-teman. Oke, pertama-tama saya accept ya di sini. Oke. Nah, kita konekkan dulu kursornya kemudian untuk agar dapat menjalankan sintak SQL di sini ya. Kemudian kita kita melakukan execute ya, yaitu dengan perintah delete from barang where kode tanda tanya. Jadi ini adalah perintah dari SQLite ya. Kemudian kita lakukan commit untuk menyimpan perubahannya. Jika berhasil maka akan
melakukan print barang berhasil dihapus. Namun, jika nanti kodenya tidak ditemukan, maka akan menambahkan pesan kode barang tidak ditemukan. Namun, nah di sini ada exception nih, exception handling ya. Jika terjadi error dalam database ya di luar dari ini dari kode barang tidak ditemukan, maka akan menampilkan pesan error menghapus database ya seperti itu. Ya. Lanjut kita ke dev update underscore jumlah. Ya. Nah, di sini kita menggunakan sama ya, if jumlah underscore baru kurang dari 0, maka program akan mencetak jumlah tidak boleh negatif ya. Nah, di sini untuk kodenya kita menggunakan tipe data string dan jumlah underscore barunya menggunakan tipe data integer ya. Nah, lalu kita lakukan try and except di sini. Nah, kita buka terlebih dahulu koneksi kursornya, kemudian kita execute yaitu dengan perintah SQL yang ini ya, yang update. Jadi update barang, set jumlahnya berapa, where kode. Jadi kodenya berapa. Nah, jika berhasil nanti akan muncul jumlah barang berhasil diperbarui. Namun, jika gagal, kode barang tidak ditemukan. Seperti itu. Nah, jika terjadi error, nah di sini ada exception handling yang sama seperti sebelumnya, yaitu error memperbarui jumlah. Seperti itu. Nah, next yaitu ada fungsi cari barang ya. Jadi di sini menu-menunya beragam sekali, banyak sekali ya. Di sini jadi kita bisa mencari barang berdasarkan kode atau namanya menggunakan query like. Like seperti apa, menyerupai apa ya di sini. Kita menggunakan try and except di sini kita aktifkan seperti biasa koneksi kursornya. Kemudian kita buat polanya yaitu keyword persen. Nah, kemudian kita melakukan kursor execute yaitu select kode, nama, jumlah, from barang, where kode, like, or nama like. Jadi sesuai kode yang mirip dan nama yang persis ya. Kode yang persis dan nama yang persis gitu. Nanti akan menampilkan hasil pencariannya apa. Nah, itu nanti dalam bentuk row yang kita tadi tiap nama barangnya, kode barangnya, nama, jumlah, jadi kita bisa ke row-row agar rapi ditampilkan. Nah, namun jika barang tidak ditemukan, maka di sini program akan menampilkan pesan barang tidak ditemukan. Nah, kemudian ada exception handling di sini juga. Jadi ketika ada terjadi error pada database, nanti akan muncul pesan error dalam mencari barang. Nah, selanjutnya ada fungsi lagi yaitu tampilkan semua. Jadi bisa menampilkan seluruh data barang yang tersimpan di database ya. Jadi ada menu ini juga. Kita di sini aktifkan terlebih dahulu untuk koneksi kursornya, kemudian kita execute di sini ya dengan perintah select kode, nama, jumlah for barang. Ya karena kita mau menampilkan, jadi kita menggunakan perintah select from ya. Di sini. Nah, di sini ada kursor fetch all. Jadi dia akan menampilkan dan memilih semuanya untuk ditampilkan ya. Dan nanti akan ditampilkan daftar barangnya apa. Nah, misal belum ada data, jadi di sini program akan menampilkan data inventaris kosong. Nah, ketika terjadi error, maka di sini ada exception handling yaitu error dalam menampilkan data. Nah, setelah itu kita tutup karena di awal tadi kita sudah membuka koneksi. Jadi, di awal kita juga menutup koneksinya ya, menutup koneksi database ya, yaitu dengan perintah code.close di sini. Ya, seperti itu, teman-teman. Jadi di kode program ini kita sudah melakukan penanganan error menggunakan block try except ya di setiap operasi database ya. Kemudian kita juga menerapkan regex di sini dan operasi CRUD sederhana ya. Baik, next. Yaitu kita langsung saja ke fungsi main menu atau fungsi dari inti program, yaitu nanti kita akan menampilkan antar muka CLI dan kita melakukan
exception error di sini juga ketika ada terjadi error. Baik, kita langsung aja. Jadi langsung aja teman-teman. Ya, kita di sini membuat objek namanya inventaris dan menjalankan menu looping di sini ya, looping banyak looping di sini. Jadi untuk objek inventaris ini digunakan objek ya, dia objek dan menjalankan menu dalam looping di sini ya. Nah, setiap input user divalidasi, misal jumlah barang harus angka, tidak boleh negatif. Kemudian kita melakukan exception handling juga di sini pada input jumlah barang supaya program tetap berjalan walaupun user salah input ya, teman-teman. Baik, langsung aja di sini ada dev main, kita coba try and accept nanti juga ada ya. Ya. Baik, kita try while true. Jadi kita akan menampilkan ya pilihan-pilihan di sini. Jadi ada tampilkan semua barang, tambah barang, hapus barang, update jumlah barang, cari barang keluar. Kemudian kita pilih menu. Nah, kita memasukkan angka mana yang kita pilih. Misal kita pilih angka 3, berarti kita akan melakukan hapus barang seperti itu. Nah, jika kita memilih 1 di sini ya pertama-tama, jadi kita akan menampilkan semua tampilan barang ya. Kemudian jika memilih 2, setelah kita diminta untuk memasukkan kode barang, kemudian nama barang dan jumlah barang, dan itu jumlahnya tidak boleh negatif dan harus numerik angka, tidak boleh teks, tidak boleh negatif, tidak boleh kurang dari 0 ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, jika user memilih pilihan 3 di sini ya, kita akan memasukkan kode barang yang akan dihapus ya di sini ya. Nah, sini, jadi nanti akan dihapus. Nah, setelah itu yang keempat ya, keempat ini yaitu update jumlah barang di sini, update jumlah barang. Yang dimana user nanti akan diminta untuk memasukkan kode barang yang akan diupdate ya, dan memasukkan jumlahnya berapa yang baru. Dan jumlah ini sama seperti sebelumnya, itu tidak boleh negatif dan harus berupa angka. Nah, next, jika user memilih pilihan 5, yaitu memasukkan kata kunci pencarian, yaitu bisa berupa namanya, bisa berupa kodenya, maka program setelah itu akan menampilkannya. Nah, yang ke-6 yaitu keluar dari program. Nah, else ya. Nah, jika kita salah memasukkan input, maka program langsung menampilkan pesan teks yaitu pilihan tidak valid. Coba lagi. Jadi user akan diminta memasukkan input lagi seperti itu. Nah, di akhir kita akan melakukan penutupan pada koreksi database. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk section 5 ini yaitu eksekusi program. Kita langsung saja kita running ya untuk kode programnya ya di sini. Saya running teman-teman. Nah, baik. Di program akan membaca kode dari atas ke bawah ya. Oke, kita akan mengeksekusi kode programnya di sini. Baik. Nah, di sini saya di blok ini yaitu kita ada mengeksekusi program di sini yang dimana blok ini memastikan fungsi main hanya dijalankan saat file dieksekusi langsung, bukan saat diimpor sebagai modul ya. Jadi ini sudah standarnya Python formatnya seperti ini teman-teman. Ya, misal saya ingin menampilkan 1. Ya, 1 di sini kita tampilkan semua barang. Oke. Data inventaris kosong, berarti baru fresh ya, baru dibuat ya teman-teman. Nah, di sini saya akan melakukan tambah barang. Nah, kita memasukkan kode barang. Nah, misal saya kombinasi nih, barang nama barang misal laptop Dell gitu ya. Nah, jumlah barangnya misal 5. Nah, berhasil ditampilkan. Kemudian kita berhasil ditambahkan ya di sini. Kemudian kita menampilkan semua barang di sini. Oke, sudah masuk ya daftar barangnya di sini ya.
Selanjutnya kita melakukan tambah barang lagi ya teman-teman. Nah, baik. Misal barang, oke. Kemudian mouse, oke. Tag ya, jumlahnya 10. Misal, kita tampilkan lagi. Ya. Nah, selanjutnya misal nih. Hmm, Nah, kita coba ya errornya nih. Ya, misal kita kasih spasi di sini ya. Nah, apakah apakah akan berjalan kode program ini? Oke. Nah, ternyata pilihannya tidak valid. Jadi dia tidak bisa ya untuk ada spasi. Jadi tanpa spasi ya. Pilihan tidak valid. Oke, pilihan menu ya. Pilihan tidak valid. Jadi saya harus memilih ya antara 1 sampai 6 ini ya. Ini tadi sengaja salah input juga di sini ya. Misal kita tambah lagi ya teman. Oke. Kemudian kita tambah misal monitor. Monitor Acer ya di sini. Nah, kodenya barang 003 di sini. Oke. Nah, jumlah barang misal kita masukkan -2 di sini. Nah, jumlah tidak boleh negatif. Seperti itu teman-teman. Ya, kita tambah. Game monitor Samsung. Jumlahnya 3. Oke. Ya, kita tampilkan coba. Ya, sudah kita buat. Oke. Oh, oke. Jadi ini tadi ada spasinya teman-teman ya. Tidak apa-apa. Jadi tidak boleh ada spasi juga ya di sini. Gitu. Ini tadi ada spasi, satu spasi ya. Tidak boleh. Jadi tidak ke input ya. Nah, selanjutnya kita akan mengupdate dulu ya, mengupdate. Misal mengupdate barang yang mau diupdate, misalnya kodenya BRG01 mau terupdate ke 10 misal, misal. Oke, terus tampilkan. Nah, dia akan ke update teman-teman. Oke, selanjutnya kita mencari barang ya, tuh. Cari barang. Misal saya mau cari mouse di sini. Nah, dia akan muncul mouse Logitech di sini. Jadi nanti kan tadi kita sudah membuat query lag ya, jadi mana yang mirip gitu ya. Nah, kita lakukan hapus barang ya, 3. Hapus barang. Misal kode yang mau saya hapus yaitu mouse-nya ya. Karena sudah habis diborong misalnya. Oke. Oke. Nah, berhasil dihapus, kemudian kita coba cari. Oke. Coba cari misalnya mouse ya. Nah, barang tidak ditemukan. Ya, seperti itu teman-teman. Terus coba kita keluar pada programnya. Ya, program selesai. Seperti itu teman-teman dari alur kode programnya teman-teman. Jadi, secara keseluruhan di sini program sudah menerapkan konsep library, regex, exception handling, file handling, kemudian database, kemudian OOP juga di sini. Kemudian juga sudah melakukan naming convention dan penulisannya. Nah, untuk fitur CRUD-nya di sini, CRUD-nya sudah berjalan baik ya di sini dan program ini bisa mudah dikembangkan lebih lanjut ya. Baik, berikut untuk kesimpulannya. Jadi kita sudah menerapkan beberapa aspek dari pemrograman Python, yaitu library, regex, exception handling, kemudian database, OOP, dan naming convention. Nah, di sini kita sudah mencoba fiturnya, bagaimana program errornya seperti apa, jika berhasil seperti apa tampilannya. Nah, seperti itu. Nah, ini program nanti bisa dikembangkan lebih lanjut, misal kita tambahkan fitur GUI biar lebih menarik. Ya, baik terima kasih banyak atas perhatiannya. Mmm, Mohon izin, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.